Saudara, hari ini kita ada di tempat ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Boleh samping kiri saudara, kasih senyum, kasih lihat mukanya. Muka yang berseri-seri, muka yang cerah. Amin. Muka yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cerdas dalam menjalani hidup. Katakan kanan kiri saudara, cerdas dalam menjalani hidup. Satu saat saudara, saya bertemu dengan satu orang. Setelah saya bertemu dengan satu orang, saya berjalan-jalan. Orang ini mengatakan kepada saya begini. Dia bilang begini, saya ini kok lupa nama saya, siapa katanya. Nah, terus saya lihat dalam hati saya, oh dia punya nama ini. Dia ngomong beberapa kali, habis begitu saya pegang saudara, ya habis pegang begitu, pas saya pegang, dia baru ingat namanya. Hari yang kedua, ini mimpi saudara. Mimpi yang hari yang kedua, mimpi ini berturut-turut 3 kali. Yang kedua itu saya mimpi waktu saya jalan-jalan saudara, pas saya ke satu tempat ini kok luas sekali, 2 lantai. Saya bilang ini tempat siapa? Waktu saya masuk saudara, dia bilang begini, oh itu Bapak baru pulang katanya. Nah, saya bilang siapa ini? Tempat apa ini? Rupanya Tuhan menunjukkan sama saya ada satu tempat yang luas, yang besar saudara, 2 lantai. Tidak tahulah, mungkin Tuhan mau kasih yang 2 lantai, amin. Nah saudara, hari yang ketiga saya masuk ke satu rumah ini seram sekali. Ini mimpi ini berturut-turut 3 kali. Rumah ini kok seram sekali. Saya dengar orang-orang takut masuk ke dalam rumah ini. Apalagi di belakangnya ini sangat menyeramkan saudara. Artinya banyak orang yang waktu masuk ke dalam rumah ini, mereka itu tidak tahan begitu. Nah, waktu saya masuk, pas saya masuk saudara ke rumah itu, entah kenapa saudara, ini yang ganggu-ganggu ini kelihatan sama saya. Dan waktu saya masuk saudara, dia bilang itu, wih Bapak datang, nyingkir gitu. Nah saudara, saya bilang, apa ini Tuhan? Nah, saya katakan bahwa, oh dalam kehidupan ini, dalam menjalani hidup ini kita harus perlu ya memandang jauh ke depan, amin. Ya, kita jangan memiliki pikiran yang pendek. Ya. Karena apa? Karena menjalani hidup ini saudara, kita harus mengerti bahwa dalam kehidupan kita ini diatur oleh Tuhan. Jadi cara-cara yang lama kita itu diganti dengan caranya Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita baca di dalam Filipi, kitab Filipi, saudara, Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13, sudah dapat? Saya baca buat saudara, dikatakan begini, saudara-saudara, ini Filipi ini surat Paulus kepada jemaat Filipi, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, artinya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12 ini, Paulus mengatakan bahwa seolah-olah aku ini memperoleh ya, hal yang sempurna. Tetapi dikatakan bahwa di dalam ayat 13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Yang kita akan mendengar hari ini, yaitu aku melupakan apa yang telah jadi melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang ini jemaat Tuhan ini harus melakukan hal yang demikian. Melupakan hal-hal yang di belakang dan mengarahkan pandangannya kepada hal yang di depan.
Artinya begini saudara, hal-hal yang menurut kita atau ketika kita jalani hal-hal yang di belakang ini mungkin tidak baik, ya, atau mungkin hal-hal yang di belakang ini mengecewakan kita, ya, mungkin juga tetangga kita mengecewakan, mungkin saudara kita, mungkin siapapun juga yang mengecewakan, kita harus melupakan semua itu. Amin. Karena kalau diingat-ingat terus saudara, ya, ini tidak akan habis-habisnya. Masalah-masalah yang ada di hadapan kita kalau diingat terus tidak akan ada habisnya. Kegagalan-kegagalan yang lampau kalau kita ingat terus tidak akan ada habisnya. Paulus mengatakan biarlah kita mengarahkan atau menghadap atau mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Jadi saudara, inilah cara Tuhan. Cara Tuhan itu, Tuhan ini ingin memperbaharui hidup kita. Amin. Nah saudara, baru-baru ini saudara, tanggal 7 September ini Yahudi merayakan ulang tahunnya ke 5782, 5782. Nah, coba next ada di sini ya, saya tulis. Nah, saudara, tahun 5782 adalah tahun di mana Tuhan ini fokus ya. Jadi tahun Yahudi ya, waktu 7 September kemarin itu saudara dirayakan selama 2 hari, tetapi 2 hari dirayakan itu membagikan yang namanya apel dengan madu. Jadi kayak kita ini apa ya, Natalan mungkin ya, kita kirim kue, kirim apa lagi, biskuit, sirup ya saudara, nanti mungkin saudara dapat bagian. Amin. Siapa yang mau sirup dengan kue? Nah, orang Yahudi ketika merayakan saudara, dia memberikan apel dengan madu. Jadi apel madu ini wajib begitu ya. Tahun 5782 ini saudara dikatakan tahun namanya tahun Paybet. Tahun apa? Paybet. Paybet ini artinya pay itu mulut, bet itu rumah. Saudara, kita ini adalah Israel rohani. Amin. Amin. Siapa yang Israel rohani? Ya, saya juga Israel rohani. Israel rohani berarti kita harus melihat apa yang terjadi di Israel, saudara. Nah, dikatakan begini, Paybet itu adalah mulut Tuhan yang sedang berbicara kepada rumahnya. Rumah Tuhan itu siapa, saudara? Kita. Rumah Tuhan itu siapa? Gerejanya. Amin. Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya. Di dalam bangsa Yahudi dikatakan Tuhan sedang berbicara kepada baitnya. Dan ini sangat diyakini oleh orang Yahudi. Oleh sebab itu ketika hari atau tahun baru ini diyakini oleh orang Yahudi saudara, maka keyakinan itu kan iman. Saya pernah mengatakan kepada saudara begini, kalau misalnya saudara punya satu keyakinan, ini satu keyakinan, tapi jangan dituruti ya, ini jelek ya keyakinannya. Kalau punya satu keyakinan, misalnya, ini sebuah buku kan, ini bisa dibeli di toko benar. Tetapi kalau saudara yakin bahwa buku ini adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang harus disakralkan. Terus buku ini saudara bungkus ya, dengan kain yang paling mahal, ya, bukan asal-asalan. Karena saudara mengetahui bahwa ini paling suci, ini paling kudus, dan ini paling dihormati oleh saudara. Dibungkus buku ini oleh kain yang paling mahal. Terus saudara carikan, ya, setiap hari saudara carikan yang namanya bunga. Untuk apa? Untuk ditaburi di buku ini. Bukan dicarikan bunga saja, ya. Bukan bunga asal-asalan. Bunganya bunga harus bunga wangi, bunga yang segar,
Bukan bunga yang layu, bunga yang segar, bunganya bunga yang cantik begitu. Ya. Saudara ambil itu bunga, saudara taburkan. Setelah dibungkus, saudara taburkan. Saudara simpan ya di tempat yang lebih tinggi dari saudara. Terus saudara dengan imanmu, saudara yakin, saudara sembah ini bunga. Ya. Setiap hari pada malam hari saudara sembah ini bunga. Saudara sembah ini bunga, katakan, saudara sembah ini buku ya, yang sudah ditaburi bunga. Saudara katakan, ya, aku menyembah engkau. Aku menyembah engkau setiap malam saudara. Saudara tahu, buku ini yang tadinya bisa dijual, yang tadinya bisa dilempar-lempar. Buku ini akan mendatangkan mujizat kepada saudara. Buku ini akan memberikan kekuatan kepada saudara. Karena saudara menyembah sebenarnya bukan buku yang saudara sembah. Ya. Tetapi karena benda ini disembah, saudara, maka di atas benda ini akan menempel yang namanya roh jahat. Ya, saudara mengerti ya? Akan menempel roh jahat. Ini buku saja saudara sembah setiap hari, saudara beri sesuatu yang bukan asal-asalan. Ya. Bukan bunganya juga bukan bunga layu, tapi bunga yang segar setiap hari saudara sembah. Saudara, buku ini akan pasti ya, buku ini akan mendatangkan kekuatan kepada saudara. Bukan buku ini saja, mau patung, mau apapun juga demikian. Saudara tahu, Tuhan kalau saudara sembah setiap hari, kalau saudara memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya percaya Tuhan akan melimpahkan anugerahnya atas saudara. Amin. Buku saja kalau saudara sembah, ya, bisa mendatangkan mujizat, bisa mendatangkan kekuatan. Kalau saudara mau merantau, mau kemana, saudara bawa buku ini yang saudara sembah. Ya, bawa buku ini ke dalam kotak yang bagus, ya. Saudara bawa buku ini pasti memberikan kekuatan kepada saudara. Ya, percaya atau tidak percaya pasti terjadi karena saudara menyembah buku ini setiap hari dan memberikan yang paling baik kepada buku ini. Apalagi Tuhan, saudara. Nah, saudara, orang Yahudi ya, ketika merayakan tahun baru, dia meyakini, saudara, bahwa setiap pergantian tahun ada maksud Tuhan. Setiap pergantian tahun dari orang-orang Yahudi itu ada maksud Tuhan. Ya. Ada cara-cara Tuhan yang baru yang diperkenalkan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Demikian juga kepada kita, amin. Ya. Oleh sebab itu saudara, kenapa Yahudi sampai hari ini diberkati oleh Tuhan? Karena dia percaya kepada apa yang Tuhan berikan. Dia sangat percaya. Makanya ketika tahun baru terjadi saudara, ya, tanggal 7 September kemarin, 10 hari, ya, 10 hari kemudian, ya, jadi selama 10 hari, orang Yahudi itu berdiam diri. Ya. Dia berdiam diri, dia merenungkan apa yang menjadi kesalahan dia. Ya. Terus dia juga merenungkan apa yang akan Tuhan buat di dalam bangsaku, di dalam rumah tanggaku, di dalam keluargaku. Dia merenungkan 10 hari lamanya, saudara. Dia tidak keluar rumah, dia hanya membaca kitab Taurat. Dia merenungkan setiap hari. Makanya bangsa Yahudi ini diberkati oleh Tuhan. Dan saudara tahu, bangsa ini tidak memberikan asal-asalan. Bangsa ini akan membangun satu bait Salomo, bait Salomo yang sudah dihancurkan. Karena dia sekarang sudah tidak memiliki bait Salomo, ya, bait yang megah, ya, seperti dulu waktu zaman Salomo. Nah, saudara, apa yang diberikan oleh bangsa Yahudi? Saudara tahu, ya, yang diberikan oleh setiap bangsa Yahudi adalah emas untuk membangun bait Allah yang sudah dirobohkan.
Tidak asal-asalan memberinya. Ini luar biasa. Makanya bangsa ini sangat diberkati. Keluarga-keluarga Yahudi sangat diberkati, saudara. Ya, sampai hari ini. Orang-orang Israel diberkati. Dan setiap bangsa-bangsa takut. Nah, beberapa minggu kemarin saya mengatakan begini. Hati-hati saudara. Ya. Bangsa yang paling kuat saat ini bangsa yang paling kuat itu adalah bangsa siapa? Bangsa apa? Cina. Bangsa Cina ini bangsa yang paling kuat hari ini, saudara. Sekarang perdagangan Indonesia tidak menggunakan lagi dolar. Wow, saudara harus perlu tahu itu. Tidak menggunakan lagi dolar, tapi menggunakan namanya yuan, mata uang Cina. Nah, saudara, sekarang ini minggu kemarin saya sudah sampaikan Afghanistan. Ya, Afghanistan ini sekarang ini direbut oleh Taliban. Taliban ini banyak orang-orang Afghanistan ini lari ke luar negeri karena Taliban ini apa ya, partai yang radikal begitu. Ya, menurut mereka. Ya, artinya radikal ya, mereka itu ya tahu sendiri ya kalau yang namanya radikal begitu. Nah, jadi pergolakan di Afghanistan itu mempengaruhi bangsa-bangsa yang di sampingnya. Karena apa? Karena banyak pengungsi, saudara. Banyak yang masuk Pakistan, ya, yang banyak yang mau masuk ke Arab, ya. Ini Cina juga. Dia agak berseberangan dengan Cina. Nah, akhirnya semua menutup pintu. Ya, Pakistan menutup pintu untuk semua, ya. Pokoknya daerah Timur Tengah itu menutup pintu untuk pengungsi dari Afghanistan. Kacau balau, saudara. Ya, saya baca di web itu dikatakan bahwa Afghanistan ini sekarang ini paling terpuruk. Karena apa? Karena terjadi kudeta kan, ya, diambil alih kekuasaannya oleh Taliban. Yang 20 tahun saudara dia berperang dengan Afghanistan, tidak bisa menguasainya, dan tahun ini dia menguasainya. Nah saudara, kacau balau semua ya. Afghanistan ini sekarang lagi terpuruk. Saudara tahu, Cina itu masuk. Cina masuk, Cina membangun. Cina itu komunis, saudara. Ingat ya, Cina itu kok komunis. Cina itu lambangnya apa? Cina lambangnya apa? Tidak tahu ya? Aduh. Ya Tuhan. Cina itu lambangnya iya. Ya Tuhan. Cina itu lambangnya naga. Saudara tahu barongsai tidak? Nah, itu dari mana? Ya, bukan dari rote. Dari Cina. Itu lambang naga, saudara. Dia masuk ke Taliban. Yes. Dia masuk ke Timur Tengah. Saudara, sekarang 4 negara Timur Tengah menjalin hubungan baik dengan Cina. Jadi Cina sudah mulai masuk ke Timur Tengah. Amerika dengan Inggris menarik pasukannya selama 20 tahun, saudara. Ya, menarik pasukannya, menarik segala dana-dananya dari Timur Tengah. Cina masuk, saudara. Tahu, Timur Tengah itu ada Israel. Di Timur Tengah itu ada apa? Israel. Israel itu dikelilingi oleh Arab, ya, oleh bangsa Arab, dikelilingi Pakistan, Suria, Yordan, Iran, Irak, gitu. Ya, dikelilingi. Nah, saudara tahu, ya, kalau Cina sudah masuk ke situ dan membantu negara-negara bangsa Arab, ya, menjalin hubungan, bisa saja ini menurut perkiraan bisa saja ya, terjadi cos dengan Israel. Terjadi cos dengan Israel, saudara. Bisa saja. Karena bangsa Arab ini dari dulu memang
dia mau mengusir Israel. Iran mengatakan begini, Israel itu tidak punya tanah. Itu tanah bukan Israel, milik Israel. Itu tanah direbut oleh Israel. Dan memang Alkitab mengatakan demikian kan? Benar ya? Israel itu diberi janji oleh Tuhan tanah. Maka Israel merebutnya, saudara. Benar? Yang merebutnya siapa? Yosua dengan Kaleb. Ya, pasukan mereka yang merebut tanah Kanaan. Nah, saudara, tahun Yahudi, ini kemarin saya sudah ceritakan ya, sekarang saya ceritakan balik ya sedikit. Nah, tahun Yahudi ini saudara, ya tahun ini mengatakan Pei-bet, ya artinya mulut Tuhan sedang berbicara kepada rumahnya. Amin. Sedang berbicara kepada saudara. Bagaimana? Makanya saudara harus cerdas dalam menjalani hidup. Alkitab mengatakan harus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Saudara, lihat ya. Saudara mungkin pernah mendengar khotbah tentang janda di Sarfat. Siapa yang belum pernah? Semua pernah ya. Janda di Sarfat itu ketika musim kekeringan, Elia itu datang di janda Sarfat. Benar? Janda Sarfat ini saudara punya banyak makanan tidak? Tidak. Dia hanya punya segenggam tepung dengan sedikit minyak di dalam buli-buli. Jadi janda ini dalam keadaan susah. Elia juga dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar kan? Karena dia sudah berjalan begitu lama, Tuhan suruh ke sungai Kerit, sungainya sudah kering, Tuhan suruh lagi ke janda, ya seorang janda ya. Waktu di sungai Kerit Tuhan memberikan daging yang dibawa oleh burung gagak. Terus menemui janda, ya. Dia dalam keadaan lapar, janda dalam keadaan kekurangan. Karena musim kering saudara. Janda ini diperintahkan Elia, buatkan aku roti dulu, baru sesudah itu untuk anak-anakmu. Janda ini berpikir begini, dengan cara yang lama dia berpikir begini. Tidak bisa. Tepung hanya 1 genggam. Minyak dalam buli-buli hanya tinggal sedikit. Tidak bisa. Ini cara pikir lama saudara. Dikatakan tidak bisa. Alkitab mengatakan begini. Firman Tuhan mengatakan begini. Ini caranya Tuhan. Ya, beda ya. Tadi cara janda berpikir bahwa ini tidak bisa. Benar? Karena tepung hanya segenggam. Ya. Jadi janda di Sarfat bilang kalau sudah dibuatkan, aku makan pun hari ini, besok tidak bisa makan lagi. Ini pikiran lama. Tapi firman Tuhan memberikan pikiran yang baru, memberikan cara yang baru. Firman-Nya mengatakan apa? Buatkan dulu aku roti. Ya. Firman-Nya mengatakan tepung tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli juga tidak akan habis. Dan Alkitab mengatakan saudara, Elia diberi makan oleh janda karena cara Tuhan, diberi makan oleh janda. Dan Elia bisa meneruskan perjalanannya. Elia bisa meneruskan perjalanannya. Ya, sampai dia bisa menemui Raja Ahab. Ya. Janda yang tadinya punya sedikit makanan, dia pun bisa meneruskan hidupnya sampai, Alkitab mengatakan, sampai turun hujan 3,5 tahun. Wow. Dua-duanya selamat tidak? Dua-duanya selamat tidak? Dua-duanya bisa mengerjakan pekerjaan yang semestinya tidak? Bisa. Dua-duanya selamat. Janda ini diberkati, Elia juga bisa meneruskan misi dari Tuhan. Nah, inilah yang namanya cara berpikir atau caranya Tuhan. Amin. Kita kadang-kadang berpikir saudara, aduh Tuhan begini, aduh Tuhan begitu. Ini
cara pikiran lama kita, cara-cara kita diubah harus menjadi caranya Tuhan di dalam firman Tuhan. Kalau saudara tidak mengubahnya, saudara, hidupmu seperti seorang jana terus. Ya. Hari ini ada, besok sudah tidak ada. Benar? Hari ini ada, besok tidak ada. Hari ini ada, berpikir besok tidak ada. Tetapi cara Tuhan tidak, saudara. Cara Tuhan tidak begitu. Ya, cara Tuhan lain. Kalau Tuhan berbicara, ya, hari ini berikan kepada Elia. Hari ini, ya, saudara mungkin sedikit membagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya. Oh, mungkin ada tetanggamu yang membutuhkan. Aduh, saya pun hanya punya segini aja. Ya. Saudara punya 100.000 misalnya. Aduh, aku punya 100.000. Tetangga butuh 25.000, 30.000. Kasihkan saja saudara, tidak apa-apa. Karena saudara masih bisa. Ya, 100.000 kalau saudara kasih 30 berarti saudara masih 70. Saya percaya kalau saudara meyakini, ya, Tuhan, aku memberi karena firman Tuhan. Yang tadi saya katakan kalau saudara buku saja kalau disembah, percaya buku ini akan menghasilkan kekuatan. Apalagi kalau saudara bicara sama Tuhan. Ya. Tuhan pasti, ya, saya katakan Tuhan pasti, ya, memberikan anugerahnya kepada saudara. Hanya persoalannya saudara, otakmu, pikiranmu, caramu yang lama dipakai lagi. Itu pikiran kita, itu otak kita. Ya. Nah, oleh sebab itu mari biarlah kita mengubah cara kita, ya, mengubah hidup kita. Karena apa? Karena mulut Tuhan, firman Tuhan sekarang sedang tertuju kepada rumahnya. Dan di dalam tahun Yahudi dikatakan begini, ya, tahun ini, dikatakan tahun ini adalah tahun di mana saudara, iblis lebih gencar-gencarnya untuk meruntuhkan gerejanya. Coba naik tadi. Nah, ini saya tulisnya. Kita adalah tempat kediaman Tuhan dan harus siap untuk menghadapi perubahan dan gangguan yang dilakukan oleh iblis. Jadi orang Yahudi, saudara, orang Yahudi ini dia mengatakan bahwa tahun ini banyak gangguan-gangguan. Nah, apa gangguannya? Tidak kebetulan, yang tadi saya katakan tidak kebetulan kalau Cina masuk ke Timur Tengah, saudara. Tidak kebetulan. Ya. Karena ini memang Alkitab terus digenapi, saudara. Ya, kalau saudara nanti baca kitab Wahyu, ya, di situ naga itu mulai beraksi. Nah, jadi saudara dikatakan begini. Saya tidak mengatakan akan terjadi perang dunia ketiga, cuman tanda-tandanya sudah mulai. Ya. Karena minggu kemarin saya katakan begini, Amerika, Inggris sudah menarik dananya, menarik pasukannya di tanah Afghanistan dan beberapa negara. Mereka kolab, ya, mereka terpuruk dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kalau negara terpuruk, saudara, semuanya menjadi kacau balau, penjarahan, ya, segala macam, ya. Makanya banyak wanita-wanita yang ngungsi, saudara. Kenapa? Ya, wanita-wanita itu bisa diperjualbelikan, ya, dengan seenaknya karena negara itu, ya, sedang kolab, anak-anak diperjualbelikan, ya. Negara kalau sedang kacau, saudara, bahaya. Nah, demikian juga, ya, kalau misalnya terjadi, ya, terjadi misalnya saja terjadi, ya, pasti ya, karena Cina membantu negara-negara Arab, pasti saudara di situ ada orang Israel. Dan Israel mengatakan bahwa tahun ini banyak gangguan katanya. Ya, tahun ini banyak gangguan-gangguan, ya, untuk bangsa Israel. Kita ini Israel rohani. Ya. Jadi apa yang terjadi di dalam dunia atau dalam jasmani, saudara, ya, itu akan terkait dengan hal yang rohani, saudara. Makanya saya pikir begini, gereja Tuhan pun akan mengalami gangguan. Ya, ingat saudara, percaya atau tidak percaya, ya, saudara klaim, ya, saudara ingat, ya, bukan klaim, ya, saudara ingat omongan saya. Karena omongan saya kemarin juga saya katakan nanti Cina masuk, betul saja Cina masuk, saudara. Ya.
Baru-baru Cina masuk untuk kerjasama dengan Afghanistan, dengan 4 negara. Nah, hari ini saya ngomong begini, gereja Tuhan akan banyak gangguan, entahlah gangguannya apa ya tahun ini. Ya. Tetapi kalau kita memperhatikan mulut Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, seperti janda tadi diselamatkan, Elia juga diselamatkan. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan gerejanya. Ya, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak akan membiarkan gereja. Ya. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian. Janganlah engkau mengatakan, oh aman, oh tentram. Ya. Tiba-tiba menimpa engkau. Ada ya firmannya. Ya. Jangan saudara. Ya. Kita perlu waspada. Amin. Dalam hidup perlu waspada. Ya. Dalam kehidupan ini perlu waspada. Ya. Karena bisa saja tiba-tiba menimpa kita. Bisa. Ya. Kemarin ada ngomong sama saya, Pak, kenapa orang yang di operasi gondok kok bisa mati katanya. Ya. Padahal operasinya sudah berjalan dengan baik. Ya. Terus dia sudah pulang ke rumah beberapa hari. Tiba-tiba dia ngedrop. Nah, terus dia mati. Saya bilang ya bisa saja ya tiba-tiba, ya, namanya tiba-tiba kan. Nah, kita pun harus perlu waspada gereja Tuhan. Amin. Ya, setiap rumah tangga waspada. Ya. Kemarin saya bukakan firman di keluarga Bapak Gap. Ya, saya katakan damai sejahtera itu harus dipertahankan. Dalam segala situasi harus dipertahankan. Tuhan Yesus waktu ya saya ulas sedikit ya kemarin yang tidak datang. Tuhan Yesus waktu di perahu di Danau Galilea, saudara. Ya, perahu itu terombang-ambing, benar? Murid-muridnya gelisah, takut. Kita mengatakan demikian. Ya, dia takut karena perahu akan tenggelam. Makanya dia membangunkan Yesus. Ya, Yesus, kenapa engkau tidur? Kami akan binasa, kami akan mati. Makanya saya tanya kemarin, di dalam situasi gelombang ada Tuhan Yesus di situ, ada perahu, di dalam perahu ada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa tidur dengan nyenyak? Nah, kenapa saudara? Karena damai sejahtera yang sejati itu tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Amin. Walaupun gelombang begitu besar, ya, menakutkan saudara, tapi damai sejahtera sejati yang ada dalam diri Yesus tidak dipengaruhi. Amin. Saudara, di dalam rumah tangga ada gelombang besar, dalam bisnis saudara, ya, dalam usaha saudara, ya, yang di rumah, ya, di dalam usahamu, ya, di dalam bisnismu, anak-anakmu, ya, apa mungkin pekerjaanmu, ya. Masalah gelombang besar. Tetapi saudara, damai sejahtera sejati ya, tidak akan dipengaruhi oleh itu. Amin. Ya. Tetap saja dia tenang. Tetap saja dia memiliki caranya Tuhan. Bukan cara yang lama. Amin. Ya. Kadang-kadang kan orang kalau sudah gelisah, sudah takut, wah, sudah datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini. Benar? Ya, semua didatangi untuk minta tolong, ya, doa ke sini, doa ke sana. Karena apa? Karena dalam ketakutan. Nah, damai sejahtera Tuhan yang sejati, ada masalah, ada gelombang yang begitu besar. Nah, dalam kehidupan setiap gerejanya, ya, baik itu gelombang rumah tangga, anak-anak, ya, masalah, mungkin masalah usaha, pekerjaan, ya, suami, masalah istri. Aduh Tuhan bagaimana? Aduh Tuhan bagaimana? Kalau damai sejahtera itu tinggal dalam hidup kita, kita tetap tenang. Amin. Ya, Tuhan berkata, tenanglah supaya engkau dapat berdoa. Ya, tenang supaya engkau dapat berdoa. Nah, saudara, yang kedua, ya, cerdas menjalani hidup, yaitu memiliki hikmat yang baru. Apa itu hikmat? Hikmat adalah pengertian
yang dari Tuhan. Amin. Pengertian yang dari Tuhan itu yang harus kita punyai, saudara, dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena kalau pengertian kita, ya, pengertian kita itu belum tentu membuat kita cerdas dalam menjalani hidup. Tapi kalau Tuhan yang memberikan pengertian kepada kita, oleh sebab itu dengarkan apa yang Tuhan katakan. Bukan dengarkan apa yang tetangga katakan. Bukan dengarkan apa yang orang lain katakan. Tapi dengarlah apa yang Tuhan katakan. Itu adalah hikmat yang baru. Kalau dulu kita mendengar hal-hal yang orang lain katakan, ya, oh harus begini, harus begini. Tapi hari ini kalau kita mau memutuskan sesuatu, datang di kaki Tuhan. Ya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Buat aku pengertian, Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi masalah ini? Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi hidup ini? Datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pengertian kepadamu. Amin. Tuhan akan memberikan solusinya kepadamu. Ya. Saya katakan Tuhan itu memang luar biasa, saudara. Ya. Tuhan ini hebat. Ya, Tuhan ini luar biasa. Kenapa? Tuhan itu selalu membuka jalan. Ya, di dalam kitab Wahyu dikatakan begini, walaupun orang menutup jalan, jalan kanan, kiri, muka, belakang ditutup. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, ya, Tuhan akan membukakannya. Kalau Tuhan membukakan pintumu, siapa yang dapat menutup? Tidak bisa. Amin. Kalau Tuhan menutup pintu, wow, siapa yang dapat membukanya? Oleh sebab itu kita harus hati-hati dalam hidup ini. Ya. Biarlah kita berjalan selalu dengan Tuhan, cerdas untuk menjalani hidup ini. Haleluya. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hidupmu, saudara. Ya. Bahwa kita harus cerdas dalam menjalani hidup. Ya. Jemaat Tuhan yang di rumah, engkau harus cerdas untuk menjalani hidup. Caranya Tuhan pakai, ya, bukan cara kita. Kalau Tuhan katakan apa, ya, yang harus dilakukan, lakukan saja. Hikmat yang dari Tuhan adalah hikmat yang baru, ya, yaitu pengertian yang oleh firman diberikan kepadamu dan kepada saya. Haleluya. Mungkin dalam masalah, di dalam persoalan, apapun yang terjadi, ya, kita percaya bahwa Tuhan mampu untuk mengubah segala sesuatu keadaan. Amin. Coba saudara kasih tangan begini. Saudara balikan. Mudah kok tidak? Mudah. Tuhan pun akan membuat engkau. Kalau engkau membutuhkan sesuatu, asal caranya Tuhan yang dipakai, Tuhan dengan mudah bisa membalikan keadaanmu. Amin. Ya, dengan sangat mudah. Ya, janda di Sareptat kelaparan, besok mati. Tapi cara Tuhan mengatakan, buatkan dulu aku, ya, buatkan dulu untuk hambaku. Ya. Saudara tahu, dia selamat. Janda di Sareptat pun selamat. Dengan mudah Tuhan memelihara janda ini 3,5 tahun. Musim kekeringan, dengan mudah mujizat Tuhan dinyatakan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita katakan apapun yang terjadi dalam hidup kita.